Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Khalid Basalamah dipanggil KPK. KPK membenarkan pemanggilan Ustadz Khalid terkait kasus korupsi kuota haji yang terjadi pada 2023 sampai 2025. KPK meminta keterangan beliau terkait pengetahuannya perihal pelaksanaan ibadah haji, di mana diketahui Ustadz Khalid memang memiliki bisnis travel haji dan umroh. KPK pun mengapresiasi kehadiran Ustadz Khalid dan menyebut ulama tersebut sangat kooperatif dan mau memberikan keterangan yang dibutuhkan untuk pengembangan kasus korupsi yang melibatkan Kemenak tersebut. Berdasarkan catatan, setidaknya KPK telah menerima 5 laporan terkait dugaan korupsi penyelenggaraan atau kuota haji tahun 2024. Laporan pertama dilayangkan oleh Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu, GAMBU, pada Rabu, 31 Juli 2024. Mereka mendesak KPK memeriksa Menteri Agama Yakut Holil dan wakilnya Saiful Rahmat Dasuki. Aduan kedua diterima KPK dari Front Pemuda Anti Korupsi pada Kamis, 1 Agustus 2024. Mereka menyatakan ada kejanggalan dalam pengalihan kuota haji secara sepihak oleh Kemenak RI. Berikutnya laporan datang dari mahasiswa STEMIK Jayakarta. Mereka membuat laporan pengaduan ke KPK pada Jumat, 2 Agustus 2024. Aduan keempat dilayangkan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat, Amalan Rakyat, pada Senin, 5 Agustus 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil hamdil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi berjumpa dengan channel kita Orang Surau. Semoga kita senantiasa diberikan rezeki, memberikan kesehatan, dan yang amat penting itu kita selalu di dalam bimbingan dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku, seperti video yang telah kita saksikan di awal tadi, bahwasanya benar bahwa Ustadz Khalid Basalamah itu dipanggil oleh KPK. Namun tujuannya untuk apa? Inilah yang mesti kita terangkan. Kenapa? Karena memang banyak sekali berita yang berseliweran. Di antaranya ada Detik, kemudian juga ada Tempo, kemudian juga ada Tribun. Mereka ini memberitakan seolah-olah ketika KPK memanggil Ustadz Khalid Basalamah, seolah-olah Ustadz Khalid Basalamah ini terlibat yang namanya mungkin kasus korupsi, barangkali seperti itu. Jadi narasi ini mesti kita luruskan. Betul, Ustadz Khalid Basalamah juga memiliki travel, tetapi ingat bahwa Ustadz Khalid Basalamah itu tidak bekerja di instansi pemerintah. Beliau berwira swasta dan beliau memiliki usaha sendiri dan tidak bergantung kepada pemerintah. Jika umpama Ustadz Khalid Basalamah itu bekerja di pemerintahan, kemudian dipanggil oleh KPK terkait kasus korupsi, barangkali ini bisa diterima oleh logika dan akal. Namun hal ini, kenapa Ustadz Khalid Basalamah itu dipanggil oleh KPK adalah untuk, nah ini yang penting kita jelaskan, untuk dimintai keterangan. Dalam bentuk kata lain, beliau ini dimintai keterangan sebagai saksi ahli, ya, dimintai pendapatnya tentang kuota haji, yang mana kita tahu bahwasanya kuota haji yang diberikan tambahan oleh kerajaan Arab Saudi itu sekitar 20.000, ya, 10.000 untuk reguler dan 10.000 untuk khusus. Nah, hal inilah yang dimintai oleh KPK nanti berkaitan dengan kuota haji tahun 2024 ini, sebetulnya berkaitan dengan Kemenak yang sebelumnya, yakni bersangkut paut dengan Yakut Kaumas, ya, Khalil Kaumas. Nah, inilah yang mesti kita jelaskan. Perlu kita sampaikan sekali lagi bahwasanya Ustadz Khalid Basalamah itu dipanggil KPK adalah dimintai keterangan tentang sebagai saksi ahli, dimintai pendapatnya. Barangkali nanti bukan hanya Ustadz Khalid Basalamah, boleh jadi nanti mungkin ustadz-ustadz yang lain atau MUI dipanggil KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi ahli, bukan sebagai tersangka, apalagi yang dianggap sebagai korupsi dana kuota haji. Saudaraku yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya di dalam Islam itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini sebagai orang muslim memiliki konsep sendiri, ya, memiliki konsep di dalam Islam. Ketika ada berita yang rasanya itu tidak masuk akal, ataupun mungkin sebuah berita yang khawatir akan menimpa kaum muslimin, maka hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu
in qad ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusbihu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Di dalam ayat ini Allah sampaikan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu berita dari orang-orang fasik, maka bertabayunlah, maka perlu diadakan klarifikasi supaya tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum karena ulah kejahilan kita, sehingga dengan kejahilan kita itu nanti kita akan menjadi orang-orang yang menyesal dan orang-orang merugi. Inilah yang dikhawatirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam konsep keimanan, di dalam konsep kita umat Islam, di dalam konsep akidah kita sebagai kaum muslimin, kita diajarkan untuk tabayyun. Nah, ketika ada berita seolah-olah Ustaz Khalid Basalamah ini dipanggil oleh KPK karena terlibat korupsi. Nah, maka hal ini perlu kita klarifikasi. Apakah iya Ustaz Khalid Basalamah itu korupsi kuota haji? Nah, ini penting kita telusuri. Karena kalau tidak, nanti kita khawatirkan kalau berita ini berkembang seolah-olah Ustaz Khalid Basalamah adalah terdakwa ataupun mungkin pelaku umpama seperti itu, khawatir nanti akan merugikan pihak Ustaz Khalid dan mungkin merugikan kaum muslimin. Maka pentingnya kita untuk klarifikasi. Suatu hal yang jelas, suatu hal yang penting, sekali lagi kita ingin menjelaskan kepada kita bersama bahwa Ustaz Khalid Basalamah dipanggil itu karena dimintai keterangan sebagai saksi ahli. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan, maka hendaklah kita mengadakan klarifikasi ataupun bertabayyun. Inilah yang diajarkan di dalam agama kita. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين